Kelanjutan proyek IKN diragukan oleh banyak pihak. Lalu, apakah ada kemungkinan dibatalkan? Simak penjelasannya di video ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKN terancam batal, artinya mega proyek pemindahan ibu kota negara itu tidak bisa dilaksanakan. Lalu apakah pemindahan ibu kota tersebut itu bisa dibatalkan begitu saja, dan bagaimana cara untuk membatalkannya? Nah, dalam perspektif ilmu hukum kami punya penjelasannya. Oleh karena itu di video kali ini kami akan mencoba memberikan penjelasan terkait dengan cara untuk membatalkan proyek IKN tersebut. Tapi sebelum itu seperti biasa, kami mengajak bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menekan tanda lonceng atau tanda notifikasi agar kedepannya sahabat bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dari kami setiap kami mengupdate atau menambahkan video terbaru di channel ini. Dan jangan lupa untuk men-share atau membagikan konten-konten yang kami tambahkan di channel ini agar orang lain juga dapat merasakan atau mendapatkan manfaat dari konten-konten yang kami hadirkan. Oke, baik. Hal pertama yang penting untuk diketahui bahwa dasar hukum pemindahan ibu kota negara didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Oleh karena itu, untuk membatalkan pemindahan Ibu Kota Negara tentu saja harus dimulai dengan pembatalan kedua undang-undang yang menjadi dasar hukum dari pemindahan ibu kota negara atau IKN tersebut. Kemudian dalam perspektif ilmu hukum ada 3 cara untuk membatalkan undang-undang IKN tersebut. Nah, yang pertama yaitu melalui pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi, dan kita tahu hal ini sudah pernah dilakukan. Namun sayang sekali pihak pemohon gagal membuktikan legal standingnya dan alasan-alasan atau argumentasi hukum yang mendasari dari permohonannya tersebut. Kemudian cara yang kedua adalah menerbitkan perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian cara yang ketiga adalah menerbitkan undang-undang baru yang mencabut undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan proyek IKN tersebut, yakni kedua undang-undang yang saya sebutkan tadi. Artinya sebagai negara hukum, pembatalan proyek IKN itu harus dilakukan dengan cara pertama harus mencabut undang-undang yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan proyek tersebut. Dan tentu saja kalkulasi hal-hal yang bersifat non-hukum itu harus diperhitungkan secara matang. Misalnya biaya triliunan rupiah yang telah dikeluarkan untuk mega proyek tersebut. Kemudian ketertarikan investor untuk terlibat dalam proyek IKN. Kemudian kemungkinan proyek IKN tersebut akan mangkrak, itu semuanya harus dipertimbangkan secara serius sebelum melakukan upaya pembatalan proyek tersebut melalui pembatalan atau pencabutan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Kemudian perlu diingat apabila Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 yang menjadi dasar pelaksanaan proyek IKN tersebut benar-benar dicabut, tidak berarti bahwa proyek ini akan serta-merta akan gagal atau dihentikan, karena kita tahu proyek ini sudah masuk dalam rencana pembangunan pemerintah, baik itu rencana pembangunan menengah ataupun rencana pembangunan jangka panjang. Artinya untuk membatalkan proyek tersebut tentu ada proses yang harus dilalui terlebih dahulu. Dan ini akan sangat tergantung terhadap pemerintah terpilih nantinya, yakni presiden yang baru saja terpilih melalui pemilihan umum. Jadi sahabat, apakah proyek IKN akan lanjut atau stop? Kita tunggu saja kelanjutannya. Terima kasih telah menonton video ini dan tetap nantikan video-video kami selanjutnya.